Sudah pernah ikut puasa? Pernah. Pernah. Just once. One day or one? No, full 1 month. Sakti itu tanya, itu kenapa orang-orang itu semua itu berputar kan ke Ka'bah? Padahal saya jelaskan kan kalau Tuhan itu maksudnya tidak bisa digambarkan. Tapi kenapa mereka itu berputar seakan-akan kita itu kayak menyembah ke Ka'bah gitu. Karena dia lihatnya seperti itu kan, Pak. Bukan Tuhan ada di sana, bukan. Tuhan itu kita nggak tahu di mana. Dia maha besar, dia tidak ada di Ka'bah itu. Ka'bah itu adalah pusat ketika kita melakukan sholat itu ada arah kiblatnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa, dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Aman Uli Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, pada sore hari ini ada seorang hamba yang ingin menjadi hamba Allah, ya, menjadi seorang mu'alaf. Di sebelah kiri saya ini namanya Sakti, ya. Sakti. Ini saya bacakan. Ini paspor, ya? Iya, paspor. Sah Dewa Saraf Sakti. Asli kelahiran mana? India. Yes. Agama sebelumnya apa? Hindu, ya. Yes. Agama Hindu. Sekarang usianya 36 setisik, ya. Yes. 36. 36. Ya. Oke. Kemudian di sini disaksikan oleh Mbak Ulul Azmi, ya, namanya Islami, Ulul Azmi. Dan juga ada ibunya Bu Reni. Ayah masih ada? Nonton nggih di Surabaya sini. Iya. Baik. Saudara Sakti, artinya Sakti apa ini? Same like in Indonesia, same in India also, same. Sakti juga. Yeah. Same meaning, yes. Oke.
Kalau di Indonesia ada Sakti Mondroguno. Wah, sangat sakti. Kalau ini apa? Tadi namanya? Sarva Shakti. Sarva Shakti. Oh, Sarva itu serba sakti. Ya, same. Ya. Dari Sanskerta Sarva Shakti. Sini in Indonesia you speak as Sarva Shakti. Serba sakti. Sini in India Sarva Shakti. Oh, Sarvo. Sarva itu serba. Yes. Sarva sakti. Baik, bisa diceritakan motivasi untuk menjadi seorang Muslim itu apa ini? Oh, I just like the culture here, the tradition here. Already 5 years in Indonesia. Every year I celebrate the wives during Ramadan. Okay. Yes, and then we celebrate Eid together with family, Baulul family. Sudah pernah ikut puasa? Pernah. Just once. One day or one? No, full 1 month. 1 month. Just once, okay. Once a year in 2017 or 18, I think. Okay, in 2018, yes, 6 years. 2017. 2018 it was. 2018, oke ya. Apa yang Anda rasakan? How do you feel ketika Anda melakukan That's very difficult for me, very difficult, extremely difficult for me. Extremely difficult, okay. Yes. Especially because we drink coffee a lot in India every day. So if how much? 3 to 4 coffee every day. 3 or 4 2 cup, yeah? Yes. Okay. So if we don't drink during Ramadan, it's too much headache. Maybe? Headache. Yes. Sampai sakit kepala, saudara, kalau nggak minum kopi. Terus bagaimana Anda mengatasi ketika melakukan puasa, mengalami kesulitan untuk tidak minum kopi itu? Still I control till evening after buka puasa, and then we drink coffee. Okay. It's okay. It's just mentally. We need to be mentally strong. Okay. So I still control anyhow 1 month complete full puasa. Okay. Yes. Saat-saat sulit ya ketika Anda melakukan puasa itu menahan tidak minum kopi. Itu berat terus selama 1 bulan atau hanya di awal-awal? Full 1 bulan. 1 bulan itu full difficult terus. Difficult, yes. Tidak pada beberapa hari awal aja yang difficult? Oh no, I think full. I think every day. Every day? Yes. Okay. But I need to control it every day anyhow, yes. And about your parents? My parents still in India. Mother, father still in India. How much your brother or sisters? 1 sibling, 1 elder sister. 1 elder sister? Yes. Younger brother? No. Jadi Anda hanya 2 bersaudara saja? 2, Pak. Oke. 2 bersaudara, terus orang tuanya beragama Hindu? Yes. Oke. Terus apakah mereka itu tahu kalau Sakti ini mau beralih ke Islam? Yes, they agree, they know me. Yes, they agree. Yes. Yang dikatakan mereka apa? No, they are just open. They said up to me. Whatever I want, it's up to me. Whatever I feel like, it's okay. They are very open. They are very open-minded. So it's okay with them. Oke. Apakah mereka tidak menyatakan keberatan sama sekali? No, not at all. Dan saudara perempuan ya? Yes. Apa komentarnya tentang Sakti mau ke Islam, mau berpindah agama ke Islam? Kakaknya berkomentar? No, it's tidak okay. Juga. Fine with her. Oke. Kemudian rencananya, ini kan ada hubungan dengan Mbak Ulul Azmi ya. Yes. Rencana untuk pernikahan. Rencananya kapan mau nikah? Kapan? Let's see. Inshallah soon, very soon. Very soon. Yeah, hopefully this year or next year, early next year. Oke. Depends. Awal tahun depan atau akhir tahun ini, maksudnya begitu ya? Yes. Okay. Jadi bukan sangat mepet, bukan ya? Rencananya kapan, Mbak? Sebenarnya orang tuanya kan mau kesini
Oke. Sebenarnya kalau rencana itu ya maunya itu November waktu orang tuanya itu ke sini karena sudah sepuh kan Pak. Jadi kita bisa sering-sering undang datang ke sini juga. Tapi kalau misalnya pengurusan surat atau apa kita kan nggak tahu juga itu akan cepat atau bagaimana. She mean to say my parents from India, they will come in November here. Oke. So I invite them here. Mbak Ulul Azmi ini sekarang usia berapa, Mbak? 32. 32. Ketika kenal dengan Mas Sakti ini kapan, Mbak? Berapa Pak ya? 5 tahun yang lalu 5 ya? 5 tahun yang lalu di pekerjaan? Iya. Di pekerjaan. Mbak sebagai apa ini? Enggak, saya cuma sebagai karyawan biasa aja, tapi Sakti ini kan dia supplier Pak, jadi dia yang datang kayak nawarin barang gitu, jadi kita sering komunikasi ya akhirnya deket. Kemudian kalau nanti terjadi pernikahan, Anda mau tinggal di Indonesia atau di India? Di Indonesia. Di Indonesia? Yes. Oke. Terus rencana orang tua mau ke sini bulan apa? November. Bulan November itu sekalian dengan acara pernikahan itu? Kalau dokumen semuanya sudah siap. Karena saya juga belum tahu kan Pak, kalau proses pernikahan antara WNI sama WNA itu bagaimana prosedurnya. Jadi saya juga belum tahu apakah cukup waktu ini kan sudah Agustus. If practically possible. If everything, if everything goes well, if practically possible, because I already booked ticket for my parents. They are anyway coming here. Kapanpun dia bisa datang sini. Yes. Jadi so, begitu dokumen sudah bisa diurus, sudah siap, maka akan dilangsungkan pernikahan. Jadi kemungkinan akhir tahun ini, entah November, Desember, atau di awal tahun. Baik. Sebelum kenal Mbak Ulul Azmi, ini seberapa tahu dia tentang Islam? Nggak tahu sama sekali Pak, karena di India kan mayoritas agamanya kan Hindu. Baru datang ke Indonesia ini baru dia dengar suara azan setiap hari. Ya awalnya merasa terganggu karena ini apa? Kenapa setiap hari itu ramai sekali? Oke, baik, kita tanya ke Mas Sakti. Yes. And then my friends from Gresik, bapak-bapak semua tua, they teach me, and they why we do puasa, how we do in 2018 when I was doing puasa during Ramadan, they teach me and I follow them. Ini anu ya, pabriknya di Gresik. Iya. Pabriknya di Gresik, supplier di sebuah pabrik ya. Apa yang disuplai oleh Mas Sakti? Supplier ke Petrokimia Gresik juga. Untuk bahan kimia. Oh, bahan kimianya. Di Petrokimia Gresik. Oke. Mbak di Petrokimia? Oh, enggak, saya ada kayak apa Pak ya, kayak perusahaan agent kayak ekspor-impor gitu loh Pak. Oke. Baik. Ini kan namanya jodoh itu kita tidak tahu bagaimana jodoh itu lahir, kita juga nggak tahu mau lahir di mana. Suami istri juga kita nggak tahu mau dapat siapa ketika kecil, dan ketika kita akan mau menikah dengan siapa itu nggak tahu, termasuk kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal pun juga tidak tahu. Dan alhamdulillah pertemuan Mbak Ulul Azmi dengan Mas Sakti ini membawa hidayah, membawa Mas Sakti ke surga. Amin. Karena ini Mas Sakti harus tahu, setiap orang yang lahir Muslim atau ketika dia kemudian menjadi dewasa dan menjadi Muslim, itu dia dijanjikan dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Firman Allah seperti itu. Sebenarnya Allah itu telah membeli
Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, telah membeli kepada setiap orang yang mukmin beriman anfusahum, jiwa, soul, wa amwalahum, dan harta bendanya, semuanya sudah dibayar oleh Allah dengan apa? Dengan surga ya. Nah, untuk itu seorang untuk menjadi beriman itu harus melalui berislam dulu ya. First you have to convert to Islam ya. Islam itu ada ketentuan-ketentuannya atau tiangnya, atau disebut rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 ya. 5 condition, 5 point about Islam. Yang pertama asy-syahadah, bersyahadat. Sudah belajar mengucapkan syahadat? Belum ya? Nanti, not remember yet. Okay. I try to learn. Oke, nanti saya ajarin ya. Yes, okay. please. Yang pertama bersyahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Luas artinya dibandingkan sekedar berdoa. Kalau di Islam itu ada berdoa sendiri. Berdoa itu setiap saat, dimanapun bisa, menghadap kemanapun bisa, menggunakan bahasa apapun bisa. Tetapi kalau sholat harus menggunakan bahasa aslinya. Ketika Rasul itu menerima perintah sholat. Jadi kalau sholat harus pakai bahasa Arab. Bisa ngerti ya? Yes. Oke. Yang pertama syahadat, kemudian sholat. Oke. Yang ketiga membayar zakat. Bayar zakat itu sebagian dari penghasilan Anda, 2,5% itu diberikan kepada fakir miskin. Oke. Yes. Jadi Anda serahkan ke masjid untuk diberikan boleh, pada panitia zakat boleh, atau Anda bagikan sendiri kepada fakir miskin di lingkungan Anda. Kalau yang diberi itu keluarga dekat lebih bagus ya. Tapi tidak harus keluarga dekat. Kalau keluarga dekatnya mampu, berikan ke yang lain ya. Itu zakat. Kemudian yang keempat adalah berpuasa. Anda sudah mencoba melakukan dan sudah kuat. Oke. Kemudian yang terakhir adalah melakukan haji, pergi ke Mekah, berhaji bagi yang mampu secara finansial, ada uang untuk transportasi, mampu juga secara keamanan, tidak sedang dalam keadaan perang. Perang, di sana tidak perang, di perjalanan juga aman, maka kalau punya duit dia harus berangkat haji. Kemudian juga mampu secara fisik, tidak sakit, sehat. Okay. Tapi kalau dia sakit betul-betul tidak bisa berangkat haji, nggak apa-apa. Atau nggak punya duit, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau punya duit, rukun Islam yang kelima ini harus dilakukan. Oke. Nah, selain ada rukun Islam, Sakti perlu tahu namanya rukun iman atau orang beriman. Nah, ini untuk pemirsa semuanya harus mengerti bahwa Islam itu yang 5 tadi. Kemudian kalau dia sudah melakukan itu, dia disebut orang beriman. Orang beriman itu harus melalui Islam ya. Jadi tidak bisa istilah beriman digunakan agama lain tanpa dia berislam ya. Karena iman itu bukan sekedar percaya, not just believe ya, tetapi mempunyai syarat.
Beriman itu beriman yang pertama kepada Allah, percaya adanya Allah yang Maha Pencipta, dan dia tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak punya istri, dia tidak punya orang tua, dan tidak satupun yang menyamai Allah. Jadi tidak boleh ada gambar tentang Tuhan, nggak boleh, karena dia tidak seperti apapun. Nah, tidak boleh ada patung tentang Tuhan, tidak ada gambar tentang Tuhan, atau penjelmaan Tuhan ini nggak boleh, ya nggak ada. Dalam Islam itu tidak boleh. Jadi kalau dia masih menyembah apa yang ada di gambar, itu musyrik. Kalau dia menyembah apa yang dalam bentuk patung, ini penjelmaan Tuhan, itu nggak boleh, itu musyrik. Ya, jadi beriman kepada Allah yang nomor satu. Nomor dua, percaya, beriman adanya malaikat. Sudah pernah tahu, mengerti apa yang dimaksud malaikat? Tadi you say musyrik, itu apa artinya? Musyrik itu menduakan, menganggap ada kekuatan lain yang seimbang dengan Allah. Itu musyrik. It's forbidden. Oh, forbidden. Ya. Okay. Nggak boleh menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Okay. It's forbidden. Okay. Jadi tidak boleh ada gambar Tuhan, tidak boleh ada patung Tuhan. Yes. Ya. Penjelmaan Tuhan nggak boleh, nggak ada. Kalau Tuhan menjelma menjadi makhluk, itu dia menjadi hilang ketuhanannya, karena dia mempunyai batas tempat, batas waktu, batas umur. Ini merendahkan Tuhan. Ya. Kalau ada Tuhan yang ke dunia, itu salah. Karena kalau dia dianggap Tuhan, maka Tuhan ini menjadi lemah. Dia mempunyai fisik, mempunyai batasan umur, dia jadi lapar. Ini merendahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lapar. So it's forbidden untuk mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Oke, itu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, second, ya, beriman or believe, ya, kepada malaikat. Pernah dengar malaikat? No. Malaikat itu adalah ciptaan Tuhan. Angel, ya, itu dia melakukan perintah-perintah Tuhan untuk mengatur seluruh dunia, mengatur hujan, mengatur tumbuh-tumbuhan. Dia tidak kelihatan, jumlahnya tidak terbatas, kita nggak tahu jumlahnya, triliunan, ya. Karena di setiap planet itu ada, jumlahnya planet itu triliunan. Maka seandainya satu planet itu dijaga oleh satu malaikat, itu sudah triliunan. Padahal di kanan kiri kita, ya, ini harus diimani, Anda harus percaya, di sebelah kanan ini ada malaikat. Sebelah kanan Anda juga ada malaikat. Dia bagian mencatat amal baik Anda. Okay. Di sebelah kiri ini juga ada malaikat. Dia bertugas untuk mencatat keburukan, kesalahan Anda yang jelek-jelek, dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Okay. Namanya malaikat sebelah kanan itu namanya Raqib. Malaikat sebelah kiri namanya Atid. Ya, nanti dipelajari lagi. Ya, tapi Anda sekarang saya beritahu bahwa selain beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, Anda harus beriman adanya para malaikat, makhluknya Allah, ciptaannya Allah, itu pasukannya Allah di berbagai tempat di alam semesta ini ada. Yang mengikuti kita dua. Kita jumlahnya manusia sedunia ini berapa?
minimal ada 2 dikalikan jumlahnya manusia. Oke. Kita harus beriman adanya itu. Ya. Kemudian ada malaikat lagi namanya yang memberi rizki. Ya. Dia memberi rizki tiap hari, berbagi rizki kepada manusia. Itu namanya malaikat Mikail ya, lupa saya. Malaikat Mikail. Kemudian ada malaikat yang bagian mencabut nyawa. Jadi ketika mencabut nyawa itu bukan Tuhan sendiri mencabut nyawa, tetapi dia memerintahkan kepada malaikat untuk mencabut nyawa kita, mencabut nyawa orang-orang itu ada pasukan malaikat ya di seluruh dunia ada. Nah, malaikat itu namanya Israel. Ini nggak usah dihafalkan, nanti next aja dihafalkan. Tapi sekedar Anda tahu bahwa dalam Islam yang mencabut nyawa itu namanya malaikat Israel. Kemudian ada malaikat ketika kita sudah meninggal, kita kan dimasukkan ke dalam kubur. Ketika kita di alam kubur, ada 2 malaikat yang akan datang menanyai kepada kita, siapa Tuhanmu, apa kitabmu, apa agamamu, dan seterusnya. Itu 2 malaikat. Namanya malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Ya, Mungkar dan Nakir. Itu kita harus percaya bahwa di alam kubur ada 2 malaikat yang akan menanyai ke kita. Itu malaikat ya. Dan seterusnya, nanti ada malaikat Malik, ada malaikat Ridwan, dan seterusnya. Jadi kita iman yang ke berapa tadi? Kedua. Iman kepada Allah nomor 1, kemudian iman atau percaya adanya malaikat. Ya. Kemudian kita harus beriman adanya kitab suci. Yang ketiga. Ya. Kitab suci yang kita kenal apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya. Holy Book. Ya. Holy Book itu Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu wajib kita imani. Tapi sebagai orang Islam, kita juga harus beriman, percaya dengan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Diturunkan kepada para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad. Oke. Jadi kita tidak boleh tidak percaya adanya kitab mereka. Harus percaya. Ya. Yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya kitab Taurat. Atau yang kalau umum taunya Torah. Taurat atau Torah itu kitab suci yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Oke. Kemudian kitab suci yang lain diberikan kepada Nabi Daud, itu namanya kitab Zabur. Ya. Kemudian kitab suci yang lain namanya Injil. Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu menerima kitab Injil. Jadi kita harus percaya adanya kitab-kitab suci yang sudah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, tetapi yang otentik, yang aslinya. Nah, alhamdulillah Al-Quran itu asli di seluruh dunia, di India, di Bangladesh, di Rusia, di Amerika, di Inggris, di Arab, semua kalau dibaca bunyinya sama. Oke, jadi tadi iman kepada Allah sudah, iman kepada yang kedua malaikat. Oke, harus percaya adanya itu. Yang ketiga harus percaya adanya kitab-kitab suci. Yang keempat percaya tentang
rasul. Ya. Nabi dan rasul itu kita harus percaya meskipun kita beragama Islam. Tapi kita harus percaya dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi Adam. Ada Nabi Noah. Ada Nabi Musa, Moses. Oleh orang-orang Kristen dianggap sebagai anak Tuhan. Jadi tidak boleh. Ya. Tapi kita sebagai orang Islam harus percaya bahwa dia itu adalah rasul atau nabi. Oke. Dan kepada muslimin muslimat sekalian, kita sudah diberitahu bahwa antara Nabi Isa atau Yesus Kristus dengan Nabi Muhammad itu tidak ada rasul lain. Ya. Ya. Antara Nabi Isa, Yesus Kristus dengan Nabi Muhammad itu di antara keduanya tidak ada rasul yang lain. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan ini 12 rasul, yang zaman Yesus Kristus itu ada 12 rasul, itu tidak boleh, itu palsu. Ya. Dia adalah orang yang diutus atau disuruh menyampaikan perintah, menyampaikan kabar, ya diutus untuk menyampaikan sesuatu, itu tidak boleh disebut rasul. Ya. Meskipun rasul itu artinya utusan, tadi tidak boleh saya nyuruh anak saya kemudian anak saya disebut rasul, nggak boleh. Ya, kalau saya nyuruh siapa untuk menyampaikan surat, menyampaikan kabar gembira ke sana, kemudian itu disebut rasul, tidak boleh. Rasul adalah manusia yang menerima wahyu. Ya, jadi Kristen ini melanggar aturan. Ya, dalam Bible bahasa Inggris maupun bahasa Belanda itu tidak ada kata-kata rasul. Ya, itu ditulis Bible, Holy Bible itu ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda itu tidak ada kata-kata rasul. Adanya apostel. Apostel itu orang yang disuruh, tukang pos menyampaikan sesuatu, itu tukang pos ya. Itu tidak boleh disebut sebagai rasul meskipun dia bisa diutus, disuruh ke sana-sana, itu tidak boleh disebut rasul. Jadi pengambilan kata rasul oleh umat Kristen di dalam Bible-nya itu melanggar. Itu tidak etis ya. Jadi saya katakan bahwa setelah Nabi Isa ini tidak ada nabi dan rasul lagi kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada nabi dan rasul di antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Nah, jadi pemirsa, kalau yang suka kristologi, saya katakan bahwa pemakaian kata rasul di dalam Bible, di dalam Injilnya yang mereka aku sebagai Injil atau Alkitab itu adalah melanggar, tidak boleh. Ya. Kalau orang disuruh itu sebagai utusan. Tetapi kalau utusan itu disebut rasul tidak boleh. Itu ya, itu orang Kristen melanggar aturan. Silahkan cek di Bible di bahasa Inggris maupun bahasa Belanda. Ya. Nah, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, kemudian beriman kepada rasul utusan, utusan yang menyampaikan tentang firman-firman Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan. Ini yang keempat. Yang kelima, sebagai seorang Islam nantinya, sakti harus beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat. Oke. Judgment Day. Ya. Hari kiamat, hari penghakiman itu ada. Itu harus percaya. Jadi kalau ada orang tidak percaya adanya hari kiamat, itu bukan orang Islam. Mau ateis silahkan, mau agnostik silahkan. Tetapi kalau mau jadi Islam harus percaya bahwa suatu saat alam semesta ini akan dihancurkan dan orang semuanya mati, dan berikutnya lagi akan dibangkitkan untuk menerima balasan amal perbuatannya. Itu harus dipercaya.
Kemudian iman yang terakhir yang sakti perlu tahu adalah harus percaya adanya biqadri khairihi wa syarrihi, dengan takdir. Tahu takdir ya? Takdir ya. Takdir, tentang takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semuanya itu dari Allah ya. Bukan makhluk lain yang bisa membuat takdir kita ya. Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan maka akan direspon dengan baik oleh tetangga, oleh saudara gitu ya. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, keburukan, maka itu akan mendapat imbal balik juga dari tetangga, dari lingkungan dan seterusnya. Tapi bahwa semuanya takdir yang sudah terjadi, baik itu yang enak, yang baik maupun yang tidak enak, yang pahit, itu semuanya datang dari Allah, atas izin Allah. Tidak ada takdir yang terjadi di luar izin Allah. Nah, jadi sudah lengkap, Mas Sakti tahu tentang rukun Islam, kemudian juga tentang rukun iman. Ya. Rukun Islam tadi ada berapa? 5. 5 ya, 5. Ya. Kemudian rukun iman ada 6. 6, oke. Nah, yang penting lagi Mas Sakti harus tahu bahwa untuk masuk agama Islam ini nanti tidak ada paksaan. Tetapi kalau sudah masuk, itu ada ketentuan yang harus dilakukan. Seperti masuk warga negara, menjadi warga negara India, Indonesia, nggak ada yang maksa. Tetapi ketika Anda jadi warga negara Indonesia, Anda harus mengikuti peraturan-peraturannya dan segala konsekuensinya. Nah, di dalam agama Islam ini tidak ada paksaan. Tapi begitu Anda masuk agama Islam, Anda jiwa raga itu sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Jadi lakukan jiwa raga Anda untuk berjuang menjalankan agamanya Allah, agama Islam. Oke. Nah, untuk yang ini nanti Anda akan, setelah syahadat Anda akan diajari berwudu. Berwudu tahu? Yes, Pak, tahu. Apa itu? Before pray we clean our feet. Namanya bersuci. Bersuci, yes. Ya. Bersuci. Nah, ini agama Islam ini lengkap. Di agama lain belum tentu ada yang bersuci. Kalau di Hindu ada bersuci enggak? Setiap mau berdoa itu ada bersucinya enggak? Ada, tapi not fixed pattern. Not, okay. Kayak di sini di wudu itu fixed pattern, fix follow this pattern. Kalau nggak ada fixed pattern, nggak ada. Ya. Termasuk di agama Kristen, di agama Katolik itu nggak ada bersuci. Islam ini sempurna. Jadi kita kalau mau menghadap kepada yang maha suci, itu ada caranya bersuci. Selama Anda sholat, Anda tetap harus suci. Mau menghadap kepada yang maha suci, kita harus suci. Masuk ke masjid, nggak boleh sandal yang atau sepatu dari kamar mandi. Setelah kita ke kamar mandi ya, untuk urin atau untuk feces, itu tempat itu kan tempat najis. Anda masuk ke masjid tidak boleh pakai sandal sepatu itu, harus dilepas karena itu masuk tempat suci. Anda mau menghadap kepada Allah yang maha suci, Anda harus bersuci, dan semua yang tidak suci Anda tinggal di luar. Anda masuk ke tempat suci harus dalam kondisi suci. Ini istimewanya Islam. Maka pantas secara logika orang yang mau masuk surga yang melakukan sesuatu yang benar, ya, ada pattern-pattern yang fix. Ya. Nah, Islam ini juga satu-satunya agama yang cara menyembah Tuhan itu sama dengan
Rasul itu menyembah Tuhan. Ya, Rasul menyembah Tuhan, Nabi Muhammad menyembah Allah. Itu caranya gimana? Sama dengan yang kita lakukan, karena kita diajari oleh Nabi Muhammad. Nah, di agama lain tidak. Apakah cara dia menyembah itu sama dengan Rasul yang menerima wahyu? Tidak. Yang kita tahu di Kristen Katolik, ya, itu caranya waktu Yesus Kristus menyembah kepada Allah itu tidak dilakukan oleh umat Kristen sekarang. Jadi umat Kristen sekarang ini kalau menyembah kepada Allah itu ngarang sendiri. Nah, ini kita ingatkan kalau ada yang membaca ini terutama untuk umat Islam, tetapi kalau ada yang lihat, ya saya beritahu bahwa Islam ini cara menyembah kepada Allah itu sama dengan Nabi Muhammad menyembah Allah. Kalau di Kristen, menyembahnya Yesus Kristus kepada Allah itu tidak dilakukan oleh umat Kristen sekarang. Bahkan para pengikutnya Nabi Isa, Yesus Kristus di tahap awal itu ada disebut 12 Rasul, ya. Itu cara menyembahnya kepada Allah itu tidak ada yang tahu. Jadi umat Kristen Katolik di seluruh dunia ini kalau menyembah Allah tidak sama dengan ketika 12 Rasul itu menyembah kepada Allah. Ngerti? Tidak ada bersucinya, tidak ada kesamaan menyembah kepada Allah, itu nggak ada. Dan ya seperti yang tadi, mau menyembah pun mereka tidak bersuci. Nah, harusnya kalau memang itu masih lengkap, mestinya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu mengajarkan cara bersucinya sebelum kepada Allah. Tapi itu nggak ada. Jadi Islam adalah agama yang lengkap, yang sempurna. Oke, sampai di sini Sakti, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. No, it's okay, Pak. It's okay. It's okay. Yeah. Sementara nggak ada. Kemarin tuh kan alhamdulillah waktu saya kan umroh, terus Sakti itu tanya, itu kenapa orang-orang itu semua itu berputar kan ke Ka'bah, padahal saya jelaskan kan kalau Tuhan itu maksudnya tidak bisa digambarkan, tapi kenapa mereka itu berputar seakan-akan kita itu kayak menyembah ke Ka'bah gitu. Karena dia lihatnya seperti itu kan, Pak. Terus sudah dijelaskan belum? Saya agak bingung juga, tapi karena bagi saya ya saya memang tidak menyembah Ka'bah. Saya melakukan tawaf keliling Ka'bah itu kan kita ada mutawaf yang membimbing untuk berdoa kan. Dan itu ya saya mengikuti arahan-arahan dari leadernya aja gitu, tapi mungkin minta tolong Bapak Ustadz untuk menjelaskan supaya lebih tahu pertanyaannya tadi. Iya, saya pernah kemarin tanya. Oke, baru tahun ini. Jadi begini, Islam ini juga untuk Mbak Lasmi dan juga untuk pemirsa. Islam itu tidak dimulai saat Nabi Muhammad saja. Disebut Islam itu sudah sejak Nabi Abraham, bapak para nabi, Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah pertama kali ketika kata-kata Muslim ini muncul, ya. Wa iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Ya, pertama kali seperti itu firman-Nya. Ingatlah ketika pertama kali itu zaman dulu Nabi Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu, ingatlah ketika berfirman Allah kepada Ibrahim, aslim, berislamlah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu lirabbil alamin. Aku berislam, aku berserah diri kepada Allah, Tuhan Rabbil Alamin, yang menciptakan alam semesta. Jadi Sakti diingat ya bahwa Islam itu dimulai sejak Nabi Ibrahim, tidak saat Nabi Muhammad saja. Oke. Jadi tawaf Ka'bah, Ka'bah itu yang membangun pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah, dan seterusnya. Ya. Sesungguhnya bait Allah wudi'a lin-nasi yang dibangun pertama kali lalladzi bi Bakkata, yaitu yang dimulai dari Mekah. Ya. Dan seterusnya ya. Yang penting saya beritahukan bahwa Mekah ada Ka'bah. Ka'bah ini yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Ya. Dan ritual itu berhaji ya. Berhaji kalau musim haji, tapi kalau tidak haji itu namanya umroh. Umroh itu anggap aja haji kecil gitu. Yang wajib itu haji. Tapi kalau belum bisa haji karena antrian, karena waktu, karena macam-macam biaya, itu bisa umroh. Tahu umroh itu tadi ya? Ya. Kenapa orang melakukan umroh? Karena hajinya belum waktunya, antriannya panjang. Nah, orang yang melakukan umroh ke sana itu dianggap sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi barang siapa yang berziarah ke aku, Nabi Muhammad, setelah aku mati, maka dia seperti ziarah kepadaku saat aku masih hidup. Ya. Jadi meskipun Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi siapa yang ke Mekah ziarah, melakukan umroh atau haji, itu sudah dianggap sahabat keluarga Nabi Muhammad. Jadi nanti sakti kalau ada rezeki belum sempat haji, lakukan umroh. Nah, jadi itu sudah dianggap sebagai sahabat. Nah, dari waktu ke waktu itu nabi-nabi itu juga melakukan tawaf, berputar pada Ka'bah itu. Ya. Karena itu satu ibadah yang dimulai ketika Nabi Ibrahim. Bukan Tuhan ada di sana, bukan. Tuhan itu kita nggak tahu di mana. Dia maha besar. Dia tidak ada di Ka'bah itu. Ka'bah itu adalah pusat ketika kita melakukan sholat, itu ada arah kiblatnya. Sebelum ada perintah atau firman kepada Allah untuk menghadap kepada kiblat, maka umat Islam dulu kalau sholat menghadap ke Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa ya? Iya. Nah, dulu sebelum datang perintah untuk sholat menghadap Ka'bah, dulu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika sholat di Masjidil Aqsa itu, saat sedang sholat, turun firman untuk menghadap kepada Ka'bah. Jadi akhirnya sholatnya itu muter menghadap ke Ka'bah. Bukan berarti Tuhan tempatnya pindah, bukan. Itu arah kiblat, arah persatuannya umat Islam. Ya, ternyata benar. Sekarang ini kan di Masjidil Aqsa kan geger terus, makanya di Mekah itu nggak geger ketika sholat menghadap ke sana. Jadi sudah ditangkap ya bahwa menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, itu tidak menyembah ke arah Ka'bah. Ya. Buktinya apa? Dulu sebelum ada perintah itu, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa di mana? Palestina, Yerusalem. Setelah turun perintah menghadap ke sana. Itu ya barangkali ya jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Saudara Sakti. Sarva Sakti. Kalau ingat Sarwo itu ingat Sarva. Serba. Baik, saya untuk yang terakhir kali mau bertanya, apakah Sakti ini masuk ke dalam agama Islam? Ada yang memaksa? Bukan, Pak. Saya sendiri. Saya sendiri. Ya, Pak. Apakah Sakti setelah nanti beragama Islam bersedia menjalankan rukun Islam yang 5 tadi, 5 rukun, dan
iman tentang 6 itu, apakah bersedia? Bersedia Pak, bersedia. Baik, jadi sudah disaksikan ya pemirsa bahwa Mas Sakti ini tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Baik, kita akan segera mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kita doakan bersama semoga Islamnya menjadi Islam yang konsisten, yang istiqomah. Ya, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah bahwa pada sore hari ini hamba-Mu Sarwa Sakti telah berikrar, bersyahadat, menyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang akan dia sembah, dan dia juga sudah bersaksi bahwa utusan-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Rasul dan utusan-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dalam iman, dalam Islam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang soleh, yang berani melakukan perintah-perintah-Mu dan berani menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu benar pula di mata kami, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah yang salah itu salah pula di mata kami, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin di antara orang-orang yang beriman. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang menurunkan keturunan yang soleh-solehah, yang sangat menyenangkan dipandang mata dan membanggakan untuk dibicarakan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam segala urusan, dan apabila ada kesulitan, berikanlah kami petunjuk untuk menyelesaikannya. Hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.